Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenormalan data. Nah, kenormalan data. Pada saat melakukan analisis data, hal pertama yang harus diketahui adalah datanya normal atau tidak. Untuk mengetahui data normal atau tidak, maka dilakukan uji kenormalan. Contoh kasusnya di sini, manajer ingin mengetahui kenormalan dari masa kerja dan kenormalan gaji awal. Nah, datanya ada di sini, di bawahnya. Ini saya akan inputkan ke dalam SPSS. Kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Nah, di sini kita inputkan. Setelah semuanya sudah diinputkan, selanjutnya kita akan uji ke normal. Nah, tadi pada kasus awal itu, manajer ingin mengetahui kenormalan dari masa kerja dan kenormalan gaji awal. Jadi yang akan dilihat kenormalannya masa kerja dan gaji awal. Langkah-langkahnya. Nah, uji kenormalan itu sendiri ada dua, yaitu distribusi frekuensi dan distribusi deskriptif. Yang pertama yang akan kita coba adalah distribusi frekuensi. Caranya itu adalah analyze deskriptif statistik frekuensi. Nah, pindahkan variabel yang ingin diketahui kenormalannya ke kolom variabel. Setelah itu, statistik, centang, squeeze, dan kurtosis. Continue. Setelah itu di OK. Akan muncul outputnya. Dalam kenormalan distribusi frekuensi itu, yang kita lihat adalah nilai squeeze dan kurtosis. Nah, dengan rumus ini. Dengan rumus ini. Kalau nilai squeeze itu squeeze dibagi standar error squeeze. Kalau nilai kurtosis itu kurtosis dibagi standar error kurtosis. Nah, di outputnya di sini ada squeeze dan juga ada kurtosis. Bukan nilai yang ada di output ya, yang nanti kita bandingkan. Tetapi kita harus melihat squeeze yang di output dibagi standar errornya. Itu menjadi nilai squeeze dan kurtosis dibagi standar errornya itu menjadi nilai kurtosis. Nah, syarat data dikatakan normal jika nilai squeeze dan nilai kurtosisnya itu berada di antara plus minus 2. Plus minus 2. Sekarang kita coba cari nilai squeeze dan kurtosisnya. Pertama, transform. Untuk mencari nilai squeeze dan kurtosisnya ini bisa menggunakan kalkulator biasa. Bisa juga menggunakan kalkulator di SPSS. Transform, compute variable. Nah, setelah itu targetnya kita tulis skew
masa kerja. Nah, langsung kita ke kolom numeric expression. Nah, di sini langsung diketikkan ketikan squeeze-nya di berapa. Masa kerja ini yang negatif 0,117. Berarti negatif 0,117 dibagi standar errornya di bawahnya 0,687. Setelah itu di oke. Nah, akan muncul di sebelahnya. Ini squeeze masa kerja. Sekarang kita cari kurtosisnya. Kita ganti reset kurt masa kerja. Nah, di sini kurtosis masa kerjanya negatif 0,365 dibagi 1,334. Klik OK. Nah, dari nilai squeeze dan kurtosis masa kerjanya bisa dilihat nilai squeeze dan kurtosisnya berada di antara plus minus 2. Jadi, data masa kerja itu normal. Seperti itu. Sekarang kita uji kenormalan yang gaji. Transform compute variable. Di reset dulu. Skew gaji. Nah, squeeze-nya gaji negatif 0,278 dibagi 0,687. Di oke. Ini squeeze gajinya. Sekarang kita cari kurtosisnya. Di reset kurt gaji. Kurtosisnya itu negatif 1,972 dibagi 1,334. Oke. Nah, untuk nilai squeeze gaji dan nilai kurtosis gaji itu berada di antara negatif plus minus 2. Jadi, data gaji juga normal. Nah, setelah menggunakan distribusi frekuensi, uji kenormalan juga bisa menggunakan distribusi deskriptif. Oke. Caranya adalah analyze deskriptif. Nah, di sini pindahkan yang ingin dicari kenormalannya. Masa kerja dan gaji. Jangan lupa dicentang save standardisnya. Lalu di oke. Nah, akan muncul di inputnya. Ada Z masa kerja dan Z gaji. Nah, kalau syarat distribusi deskriptif, nilai Z-score harus berada di plus minus 1,96. Nilai Z-score harus berada di plus minus 1,96. Untuk yang masa kerja terlebih dahulu, dari data 1 sampai data ke-10, itu Z-score-nya berada di antara
plus minus 1,96. Jadi data masa kerja itu berdistribusi normal. Sekarang untuk yang gaji. Dari data 1 sampai data ke-10, Z-score-nya berada di antara plus minus 1,96. Jadi data gaji berdistribusi normal. Nah, perbedaan antara distribusi frekuensi dan distribusi deskriptif ini, kalau distribusi frekuensi itu lebih dilihatnya lebih keseluruhannya. Seperti ini nilai squiness-nya sama semua, kurtosisnya sama semua. Kalau distribusi deskriptif sendiri, dia melihat satu-satu. Jadi tiap data Z-score-nya itu beda. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.